Rapat Dewan Gubernur Bank Indonesia pada tanggal 17 dan 18 Juni 2020 memutuskan untuk menurunkan BI 7-day reverse repo rate sebesar 25 basis point menjadi 4,25%. Suku bunga deposit facility juga turun sebesar 25 basis point menjadi 3,5% dan suku bunga lending facility juga turun sebesar 25 basis point menjadi 5%. Keputusan ini konsisten dengan upaya menjaga stabilitas perekonomian dan mendorong pemulihan ekonomi nasional di era COVID-19 ini. Ke depan, Bank Indonesia tetap melihat ruang penurunan suku bunga seiring dengan rendahnya tekanan inflasi, terjaganya stabilitas eksternal, termasuk rendahnya defisit transaksi berjalan, dan perlunya untuk mendorong pertumbuhan ekonomi lebih lanjut. Kebijakan stabilisasi nilai tukar rupiah dan pelonggaran likuiditas atau disebut quantitative easing akan terus kami lanjutkan. Bank Indonesia juga memutuskan untuk memberikan jasa giro kepada bank yang memenuhi kewajiban GWM, giro wajib minimum dalam rupiah, baik secara harian dan rata-rata, sebesar 1,5% per tahun, dengan bagian yang diperhitungkan untuk mendapatkan jasa giro sebesar 3% dari DPK. Dan ketentuan ini efektif berlaku 1 Agustus 2020. Bank Indonesia juga akan memperkuat bauran kebijakan serta bersinergi sangat erat dalam mengambil langkah-langkah kebijakan lanjutan yang diperlukan secara terkoordinasi dengan pemerintah dan Komite Stabilitas Sistem Keuangan atau KSSK untuk menjaga stabilitas makroekonomi dan sistem keuangan serta mendorong lebih lanjut pemulihan ekonomi nasional. Dalam hal ini, Bank Indonesia berkomitmen untuk pendanaan APBN melalui pembelian SPN dari pasar perdana sebagaimana telah disepakati dengan Menteri Keuangan maupun penyediaan dana likuiditas bagi perbankan untuk kelancaran program restrukturisasi kredit dan pembiayaan dalam mendukung program pemulihan ekonomi nasional. Kami melihat di global, kontraksi perekonomian global berlanjut. Sementara ketidakpastian pasar keuangan global menurun seiring penyebaran COVID-19 yang melandai. Pembatasan aktivitas ekonomi sebagai langkah penanganan COVID-19 berisiko menurunkan pertumbuhan ekonomi global tahun 2020 lebih besar dari perakiraan awal. Namun demikian, kontraksi volume perdagangan dunia dan penurunan harga komoditas terlihat tidak sedalam perakiraan sebelumnya. Berbagai stimulus kebijakan fiskal dan moneter terus ditempuh oleh banyak negara guna memitigasi risiko kontraksi perekonomian. Perkembangan terkini menunjukkan bahwa respon kebijakan dan relaksasi pembukaan kembali pembatasan kegiatan ekonomi atau yang kita sering sebut lockdown dengan mempertimbangkan penyebaran COVID-19 yang melandai, mulai terlihat mendorong kegiatan ekonomi di sejumlah negara. Berbagai indikator dini pada bulan Mei 2020 secara bertahap membaik, seperti kinerja sektor manufaktur yang tercermin dari kenaikan Purchasing Manager Index atau PMI, manufaktur dan konsumsi listrik di Tiongkok. Pertumbuhan positif sektor properti di Tiongkok dan Amerika Serikat, serta perbaikan PMI jasa di Eropa, Jepang, dan Amerika Serikat. Meskipun masih pada level yang rendah, kami melihat ada suatu tipping point untuk bottoming out.
Perkembangan ini mengurangi ketidakpastian di pasar keuangan global dan mendorong aliran modal global ke negara berkembang, serta mengurangi tekanan nilai tukar mata uang negara berkembang termasuk Indonesia. Di dalam negeri, pertumbuhan ekonomi nasional diperkirakan menurun pada triwulan 2 2020. Meskipun perkembangan terkini menunjukkan tekanan-tekanan penurunan, kegiatan ekonomi mulai berkurang. Ekspor menurun sejalan dengan kontraksi perekonomian global, sementara konsumsi rumah tangga dan investasi menurun sejalan dengan dampak kebijakan pembatasan sosial berskala besar atau PSBB yang mengurangi berbagai aktivitas ekonomi. Perkembangan pada bulan Mei 2020 mengindikasikan tekanan terhadap perekonomian domestik mulai berkurang. Kontraksi ekspor terlihat tidak sedalam perakiraan sebelumnya, sejalan dengan peningkatan permintaan dari Tiongkok. Bank Indonesia memperkirakan proses pemulihan ekonomi mulai kemudian meningkat pada triwulan 3 2020 sejalan dengan relaksasi PSBB sejak pertengahan Juni 2020 serta stimulus kebijakan yang ditempuh baik dari sisi fiskal, moneter maupun berbagai program-program dalam pemulihan ekonomi nasional. Dengan mempertimbangkan secara keseluruhan dari berbagai perkembangan tersebut, pertumbuhan ekonomi Indonesia diperkirakan menurun pada kisaran 0,9 sampai 1,9% pada tahun 2020 dan kembali meningkat pada kisaran 5 sampai 6% pada 2021 didorong dampak perbaikan ekonomi global dan stimulus kebijakan pemerintah dan Bank Indonesia, di samping juga karena faktor statistik yang kita sering disebut base effect. Di sisi eksternal, ketahanan sektor eksternal ekonomi Indonesia pada triwulan 2 2020 tetap baik. Defisit transaksi berjalan diperkirakan akan rendah, didukung prospek perbaikan neraca perdagangan akibat penurunan import sejalan dengan permintaan domestik yang lemah dan berkurangnya kebutuhan input produksi untuk kegiatan ekspor. Data Mei 2020 menunjukkan neraca perdagangan mencatat surplus 2,09 miliar dolar Amerika Serikat, membaik dari kondisi bulan April yang mengalami defisit 372,1 juta dolar Amerika Serikat. Selain itu, aliran masuk modal asing juga kembali berlanjut, dipengaruhi meredanya ketidakpastian pasar keuangan global serta tetap tingginya daya tarik aset keuangan domestik dan tetap baiknya prospek perekonomian Indonesia. Aliran modal asing dalam bentuk investasi portfolio pada triwulan 2 2020 hingga 15 Juni 2020 tercatat net inflow sebesar 7,3 miliar dolar Amerika Serikat. Posisi cadangan devisa pada akhir Mei 2020 meningkat menjadi 130,5 miliar dolar Amerika Serikat, setara dengan pembiayaan 8,3 bulan import atau 8 bulan import dan pembayaran utang luar negeri pemerintah, serta berada di atas standar kecukupan internasional sekitar 3 bulan import. Kedepan terdapat kecenderungan bahwa defisit transaksi berjalan akan lebih rendah dan terdapat kemungkinan akan berada di sekitar 1,5% PDB pada tahun 2020. Angka ini jauh di bawah perakiraan semula 2,5 sampai 3% PDB. Demikian pula, defisit transaksi berjalan pada tahun 2021 diperkirakan akan berada di bawah 2,5 sampai 3% PDB. Nilai tukar rupiah terus menguat seiring dengan berlanjutnya aliran masuk modal asing ke pasar keuangan domestik. Sampai dengan 17 Juni 2020, nilai tukar rupiah
mengalami penguatan atau apresiasi sebesar 3,75% secara point to point atau 5,69% secara rata dibandingkan dengan level Mei 2020. Meskipun masih terdepresiasi sebesar 1,42% bila dibandingkan dengan level akhir tahun 2019. Berlanjutnya penguatan rupiah ditopang oleh meredanya ketidakpastian pasar keuangan global serta tingginya daya tarik aset keuangan domestik dan terjaganya kepercayaan investor asing terhadap prospek kondisi ekonomi Indonesia. Bank Indonesia memandang level nilai tukar secara fundamental masih under value sehingga berpotensi terus menguat dan dapat mendukung pemulihan ekonomi domestik. Potensi penguatan nilai tukar rupiah didukung oleh beberapa faktor fundamental seperti inflasi yang rendah dan terkendali, defisit transaksi berjalan yang lebih rendah, imbal hasil aset keuangan domestik yang kompetitif, dan premi risiko Indonesia yang mulai dan akan terus menurun. Inflasi tetap rendah dan mendukung stabilitas perekonomian. Inflasi indeks harga konsumen atau IHK pada bulan Mei 2020 tercatat sedikit menurun dari sebesar 0,08% man-to-man pada April 2020 menjadi 0,07% man-to-man. Inflasi pada bulan Mei 2020 ini lebih rendah dibandingkan dengan pola inflasi pada periode Ramadan dan Idul Fitri, yang dalam 5 tahun terakhir rata-rata tercatat 0,69% man-to-man. Dengan perkembangan tersebut secara tahunan, inflasi IHK Mei 2020 tercatat rendah, yaitu sebesar 2,19% year on year, menurun dibandingkan dengan inflasi April sebesar 2,67% year on year. Kedepan, Bank Indonesia konsisten menjaga stabilitas harga dan memperkuat koordinasi kebijakan dengan pemerintah, baik di tingkat pusat maupun daerah, untuk mengendalikan inflasi agar tetap rendah dalam sasarannya sebesar 3% plus minus 1% pada tahun 2020 dan 2021. Kondisi likuiditas perbankan tetap memadai dan mendukung berlanjutnya penurunan suku bunga. Likuiditas perbankan yang memadai tersebut tercermin pada rata harian volume pasar uang antar bank atau PUAP sepanjang Mei 2020 yang tetap tinggi, yaitu 9,9 triliun rupiah, serta rasio alat likuid terhadap dana pihak ketiga atau AL per DPK yang tetap besar, yaitu 25,14% pada April 2020. Perkembangan ini berdampak positif pada penurunan suku bunga. Pada Mei 2020, rata-rata suku bunga PUAP overnight dan suku bunga JIBOR tenor 1 minggu bergerak stabil di sekitar level BI 7-day reverse repo rate, yaitu 4,33% dan 4,60%. Rata tertimbang suku bunga deposito dan kredit modal kerja menurun menjadi 5,84% dan 9,60%. Penurunan suku bunga ini sejalan dengan transmisi penurunan suku bunga Bank Indonesia yang telah dilakukan dan strategi Bank Indonesia dalam menjaga kecukupan likuiditas di pasar uang, di perbankan, dan juga di perekonomian. Di tengah kondisi suku bunga yang menurun, pertumbuhan besaran moneter dalam arti sempit yaitu M1 maupun dalam arti luas M2 pada April 2020 tercatat masih lemah, yaitu tercatat 8,4% year on year dan 8,6% year on year, menurun dibandingkan dengan pertumbuhan bulan sebelumnya. Perkembangan ini dipengaruhi oleh perekonomian yang belum kuat sehingga mengakibatkan lemahnya permintaan uang, termasuk permintaan kredit. Stabilitas sistem keuangan tetap terjaga.
Meskipun risiko dari dampak meluasnya penyebaran COVID-19 terhadap stabilitas sistem keuangan terus dicermati. Stabilitas sistem keuangan yang terjaga tersebut tercermin dari rasio kecukupan modal atau Capital Adequacy Ratio (CAR) perbankan yang pada bulan April 2020 yang tinggi, yaitu 22,03%. Dan rasio kredit bermasalah atau non-performing loan (NPL) yang tetap rendah, yaitu 2,89% bruto dan 1,13% neto. Namun demikian, fungsi intermediasi belum optimal, sejalan dengan melemahnya permintaan domestik dan makin berhati-hatinya perbankan dalam menyalurkan kredit akibat meluasnya dampak COVID-19. Kelancaran sistem pembayaran, baik secara tunai maupun non-tunai, tetap terjaga. Kedepan, Bank Indonesia akan terus meningkatkan efektivitas kebijakan sistem pembayaran di era kenormalan baru, khususnya untuk mendorong aktivitas ekonomi digital melalui perluasan implementasi QRIS di berbagai sektor, termasuk sektor UMKM, pasar-pasar tradisional, maupun berbagai aktivitas ekonomi kerakyatan. Bank Indonesia juga terus mendukung efektivitas berbagai program pemerintah untuk pemulihan ekonomi nasional seperti penyaluran bantuan sosial non-tunai, gerakan Bangga Buatan Indonesia melalui ketersediaan infrastruktur sistem pembayaran dan kemudahan penggunaan instrumen pembayaran non-tunai atau instrumen pembayaran digital. Dalam konteks seperti ini, memang kami mencermati berbagai perkembangan-perkembangan yang ada, baik dari sisi global maupun domestik. Kami juga mencermati turunnya penjualan retail dari masyarakat, demikian juga penurunan pendapatan masyarakat, termasuk yang golongan bawah. Meskipun untuk ini pemerintah telah juga menyalurkan bantuan-bantuan sosial. Sebagaimana polanya, memang kuartal 2 itu adalah pertumbuhan ekonomi itu ada kecenderungan itu yang paling rendah. Sebelum kemudian secara berlahan meningkat di triwulan 2 maupun triwulan 4. Proyeksi terkini dari Bank Indonesia untuk keseluruhan tahun kalender 2020 adalah 0,9 sampai 1,9% pada tahun 2020 dengan pola dari 2,97 di triwulan 1 menurun cukup dalam di triwulan 2 baru kemudian meningkat di triwulan 3 dan triwulan 4. Untuk proses pemulihannya ke depan tentu saja akan sangat tergantung satu, bagaimana pola nanti kemudian mengarah kepada new normal. Yang saya pahami dari garis kebijakan Bapak Presiden, new normal itu bukan berarti kembali kepada kebiasaan lama. Tapi bagaimana secara bertahap 9 sektor sudah diputuskan oleh pemerintah untuk dibuka secara bertahap dengan tetap menerapkan protokol COVID-19, produktif dan aman. Dan tentu saja itu secara bertahap akan kemudian meningkatkan aktivitas ekonomi dan dunia usaha. Itu satu. Kedua adalah seberapa cepat dan seberapa besar stimulus fiskal itu bisa diabsorpsi kepada masyarakat. Kita mendengar bagaimana pemerintah telah memperlebar defisit fiskal dan tentu saja dalam hal ini Bank Indonesia ikut dalam pendanaannya ya di pasar perdana dan tentu saja ini pendanaannya itu dipastikan cukup. Kita mendengar dan kita menyaksikan bagaimana bantuan sosial telah secara cepat disalurkan. Bagaimana juga insentif dunia usaha termasuk pajak dan juga berbagai program-program pemulihan ekonomi nasional. Nomor 3 tentu saja adalah bagaimana stimulus-stimulus itu bisa kemudian terus mendorong ke sektorial. Sebagaimana kita ketahui ada stimulus fiskal, ada stimulus moneter, juga ada stimulus dari sektor keuangan melalui program restrukturisasi dunia usaha kredit yang sudah dikeluarkan oleh OJK.
Proses dari restrukturisasi dunia usaha dan restrukturisasi kredit dan pembiayaan ini juga akan mendukung kecepatan dari proses pemulihan ekonomi. Dengan 3 faktor ini tentu saja kita harapkan tahun depan itu bisa kemudian kegiatan ekonomi bisa meningkat lebih tinggi, dan itu yang mendasari kenapa kami memperkirakan tahun depan pertumbuhan ekonomi kisarannya adalah 5-6% dengan berbagai pertimbangan tadi, termasuk juga ekonomi global yang kemudian juga diperkirakan bisa tumbuh 5,4% pada tahun 2021. Stimulus fiskal terus disalurkan oleh pemerintah untuk mendorong ekonomi. Berbagai indikator-indikator itu kami pantau. Di samping juga bagaimana kinerja ekspor. Memang ekspor itu menurun, tapi sejumlah komoditas itu mencatat pertumbuhan yang cukup baik. Antara lain adalah untuk kelompok palm oil, demikian juga ada beberapa kelompok komoditas yang lain, termasuk tentu saja kedepannya adalah besi baja itu juga cukup bagus, dan tentu saja dengan rencana pembukaan PSBB ini berbagai aktivitas manufacturing termasuk untuk ekspor juga meningkat, sehingga kemudian mendorong pertumbuhan ekonomi kita. Kami tegaskan tren Bank Indonesia masih akomodatif. Seluruh instrumen kami memang tentu saja kami akan tetap menjaga inflasi terkendali sesuai sasaran, dan alhamdulillah bahwa di bulan Mei inflasinya sangat rendah 2,19%, dan kami juga perkirakan tahun ini juga akan tetap rendah di dalam kisaran, sehingga ada ruang bagi penurunan suku bunga lebih lanjut. Ini juga didukung oleh tentu saja kebutuhan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi bersama dengan pemerintah, bersama dengan OJK untuk mendorong program pemulihan ekonomi agar ekonomi Indonesia dapat segera pulih dari COVID-19.